Persib Bandung terkena sanksi, haters langsung bereaksi. Halo sobat bola sekalian, baru aja kita mendapatkan kabar yang cukup mengejutkan. Bisa dibilang ini adalah kabar yang sangat penting untuk kita pahami oleh semua fans sepak bola yang ada di Indonesia. Kenapa penting dipahami? Karena supaya gak ada kegagalan pemahaman yang disebabkan oleh rivalitas di atas lapangan. Jadi, baru aja FIFA merilis registration ban. Ini adalah daftar klub yang terkena sanksi berupa larangan pendaftaran pemain baru dalam periode bursa transfer tertentu. Biasanya, sanksi ini terjadi gara-gara sengketa keuangan atau pelanggaran terhadap aturan transfer. Nah, yang bikin kagetnya adalah salah satu klub besar Indonesia yang baru aja mencetak prestasi, yang baru aja juara, ternyata menjadi salah satu klub yang masuk ke dalam list registration ban ini. Klub tersebut adalah Persib Bandung. Tentu ini jadi tanda tanya besar buat kita semua. Bukan cuma bobotoh tapi juga buat semua fans sepak bola lainnya. Karena seperti yang kita tahu bahwa Persib sejatinya adalah klub yang sangat kaya dan punya manajemen yang sangat baik. Tapi kenapa mereka bisa masuk ke dalam list ini? Apakah ini memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh Persib? Atau memang ada suatu kendala yang gak ada hubungannya dengan finansial Persib? Nah, itu yang bakal kita bahas di sini. Kita bahas tentang alasan Persib masuk FIFA registration ban. Ini penting banget buat kita pahami, baik itu untuk bobotoh maupun fans lainnya, supaya gak ada prasangka buruk atau kegagalan pemahaman yang terjadi di antara kita semua. Kalau gitu, bareng gua Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Jadi yang paling penting untuk kita pahami bahwa kabar ini bukan hoax, kabar ini adalah fakta karena hal ini tercantum di laman resmi FIFA. Kalau kalian mau cari tahu sendiri, buat buktiin sendiri, tinggal search aja di Google FIFA registration ban. Nanti tinggal pilih yang paling atas, kemudian kalian bisa cari nama negara atau nama klubnya langsung. Nanti di situ bakal muncul beberapa klub Indonesia kayak Persiwa Wamena, PSBS Biak, PSCS Cilacap, Kalteng Putra, PSIS Semarang, PSM Makassar, dan Persib Bandung. Nah, ini yang jadi permasalahannya. Karena kalau kita pikirkan secara logika, rasanya hampir mustahil kalau Persib bisa masuk ke dalam daftar registration ban ini. Karena gini, FIFA registration ban ini merupakan daftar klub yang terkena sanksi gara-gara permasalahan yang berhubungan dengan aturan transfer. Misal, pelanggaran terhadap regulasi FIFA dalam hal perekrutan pemain ataupun pelatih. Kemudian, permasalahan yang berhubungan dengan sengketa keuangan. Misal, masalah utang transfer antar klub, tunggakan gaji pemain, sisa biaya transfer, dan lain hal sebagainya. Intinya, penyebab dari klub yang masuk ke dalam list ini adalah permasalahan yang berhubungan sama transfer pemain ataupun pelatih. Di luar dari itu, misal pelanggaran kayak kerusuhan, penyalaan flare, dan lain hal sebagainya, itu gak jadi penyebab dari sanksi ini. Dan sanksi ini juga bisa terjadi kalau ada pihak yang melaporkan, misal si A, dia ngerasa haknya belum sepenuhnya dibayar. Kemudian dia ngelapor ke FIFA, FIFA ngasih respon, dan akhirnya klub yang bersangkutan masuk ke dalam list ini. Apakah klub yang masuk ke dalam list ini udah bisa dipastikan melakukan pelanggaran? Jawabannya gak sepenuhnya pasti. Karena bisa jadi masalahnya itu adalah sengketa. Artinya bisa jadi klub sebenarnya udah membayar kepada si pemain, tapi si pemain ini ngerasanya belum. Atau bisa jadi juga misal ada suatu kejadian yang terjadi yang pada akhirnya si pemain menuntut buat dibayar lebih. Tapi padahal kelebihan pembayaran ini gak sesuai kesepakatan di awal. Dia pengen dibayar lebih gara-gara mungkin merasa dirugikan dan lain hal sebagainya. Itu juga bagian dari sengketa. Artinya kalau situasinya kayak tadi, klub belum tentu bersalah dan mereka bisa mengajukan banding supaya terhindar dari sanksi tersebut. Nah, yang bikin sekarang jadi ada perdebatan, masalahnya adalah informasi yang dibagikan oleh FIFA ke publik itu gak lengkap dengan detail masalah atau pelanggarannya apa. Di sini mereka cuma ngasih informasi tentang nama klubnya, asalnya dari mana, berlaku mulai tanggal berapa, dan periode berlakunya sampai kapan. Maka satu-satunya yang menjadi clue untuk kita bisa tahu masalah apa yang terjadi adalah periode registration ban yang tercantum. Beda dengan kebanyakan klub lainnya yang langsung tercantum secara jelas berapa lama periode larangannya. Misal di sini ada PSM Makassar yang tertulis 3, artinya selama 3 kali jendela transfer mereka dilarang buat mendaftarkan pemain. Biasanya pelanggaran yang dilakukan masuk ke dalam kategori berat. Sedangkan Persib cuma tertulis until lifted.
Yang berarti hingga larangan dicabut, artinya FIFA nggak memberikan batas tertentu. Selagi kasus pelanggaran ini selesai, maka sanksinya bisa langsung dicabut. Dan biasanya klub yang punya status kayak gini adalah klub yang sifat pelanggarannya ringan atau status pelanggarannya belum benar-benar mutlak. Seperti yang tadi kita bilang, permasalahannya bisa berupa sengketa, karena kalau kita pikirin secara logika, dengan manajemen serta keuangan Persib yang sangat sehat, itu hampir mustahil buat masalah tadi terjadi di dalam tubuh Persib Bandung. Ah bang, berlebihan lu mah, terlalu berpihak sama Persib, takut sama bobotoh. Enggak, kita bicara fakta. Landasannya udah sangat jelas, kita ambil dari statement yang disampaikan oleh Adam Malis bahwa menurutnya Persib merupakan klub yang paling sehat di antara klub Indonesia manapun. Gajian belum masuk tanggalnya juga, bahkan mereka udah dibayar duluan gaji pemainnya, saking sehatnya keuangan Persib. Bahkan kalau kita lihat testimoni ex-pemain Persib siapapun, gak ada yang hubungannya rusak dengan Persib. Wah, Haji Umuh bahkan bilang dengan jelas bahwa hubungan antara Persib dengan ex-pemainnya itu terjalin dengan sangat baik. Ditambah lagi bukti lainnya adalah sekarang Persib baru aja jadi juara. Mereka lagi banyak dapetin bonus dari banyak pihak. Bahkan kalau kita lihat penawaran pembaruan kontrak Boyan Hodak juga, nominalnya naik berkali-kali lipat dari sebelumnya. Artinya dari segi apapun, Persib sama sekali gak punya kendala terkait finansial. Maka kemungkinan yang terjadi adalah masalah ini muncul bukan karena Persib gak punya uang buat bayar gaji pemain, melainkan kemungkinan besar masalah ini terjadi karena adanya perselisihan nominal atau kendala eksternal yang berhubungan dengan administrasi. Itu yang biasanya jadi masalah. Dan bagi manajemen Persib, sebenarnya melunasi nominal yang ada di sebuah sengketa tertentu itu adalah perkara yang mudah, gak jadi masalah besar buat mereka. Yang jadi masalah adalah terkait hak dan kewajiban. Seperti yang tadi kita bilang di awal, bisa jadi kasusnya adalah terkait sengketa nominal yang terjadi karena suatu masalah tertentu yang mungkin hal itu gak tercantum di kesepakatan awal. Jadi bukan gara-gara Persib gak menjalankan kewajiban, melainkan kemungkinan ada tuntutan tambahan yang sebenarnya Persib gak punya kewajiban buat bayar tuntutan tersebut, tapi mereka diminta buat bayar lebih. Dan Persib ini dikenal dengan manajemen yang sangat profesional. Bukan berarti Persib gak mau buat bayar, tapi kalau hal itu bukan kewajiban yang harus dilakukan oleh Persib, maka Persib juga bakalan memperjuangkan haknya terlebih dahulu. Mereka gak akan dengan mudah langsung nurut sama FIFA, langsung nurut sama tuntutan yang diajukan oleh pemain. Karena mereka diisi sama orang yang profesional, sehingga semua proses apapun yang terjadi di dalamnya pasti dilandaskan dengan asas profesionalitas yang sangat dijunjung tinggi oleh mereka. Tapi ternyata per video ini dibuat, kita baru aja mendapatkan klarifikasi resmi dari pihak Persib, tepatnya Pak Aditya Putra Herawan selaku CEO PT PBB. Dia bilang bahwa sanksi ini terjadi bukan karena penunggakan gaji, melainkan terjadi karena ada masalah yang memang belum selesai dengan salah satu ex pemain Persib, yaitu Daisuke Sato. Jadi ceritanya, Daisuke Sato pernah menuntut kompensasi tambahan ke Persib lantaran waktu itu dia gak didaftarkan dan gak dimainkan sama Persib selama kurang lebih setengah musim. Tapi dia masih terikat kontrak dengan Persib. Nah, di situ Sato merasa dirugikan karena gak bisa dapat menit bermain dan dia juga gak bisa negosiasi dengan klub lain. Jadi ibaratnya status dia tertahan dan situasi tersebut jelas memang jadi kerugian buat pemain karena absennya dia dari kompetisi profesional selama setengah musim jelas bakal mempengaruhi karir kedepannya yang bisa berdampak terhadap penurunan kepercayaan calon klub baru, penurunan kualitas karena gak dapet jam terbang, hingga penurunan nilai atau market value si pemain. Sehingga dari situasi tersebut, Daisuke Sato menuntut kompensasi tambahan sebagai bentuk ganti rugi. Kemudian kenapa Persib gak langsung memenuhi kompensasi tersebut? Kemungkinan besar tuntutan kompensasi ini gak masuk dalam klausul kerjasama di antara mereka. Jadi posisinya si pemain minta tambahan kompensasi dikarenakan situasi yang dia terima yang hal tersebut sifatnya subjektif. Artinya dari sisi pemain karena merasa dirugikan, maka hal itu dirasa jadi hak yang harus dia terima. Sedangkan dari sisi Persib, karena mereka ngerasa udah nuntasin semua kewajiban dan hal itu gak ada di kontrak, alhasil Persib juga gak wajib untuk membayar kompensasi tersebut. Bisa dibilang harusnya itu adalah risiko yang udah seharusnya ditanggung oleh pemain ketika terikat kontrak profesional. Tapi masalah detailnya kita nggak tahu pasti. Itu coba kemungkinan. Kemungkinan yang memang masuk akal berdasarkan situasi yang ada. Dan sekali lagi kita tegaskan, bukan berarti Persib gak mampu buat bayar kompensasi tersebut. Yang jadi masalah di sini adalah terkait hak serta kewajiban.
Karena Persib klub profesional, maka segala halnya harus dilakukan secara profesional. Termasuk dalam hal ini, kabarnya Persib lagi mengajukan banding. Kalau memang Persib terbukti gak bersalah, maka gak ada kewajiban untuk Persib membayar kompensasi tersebut. Dan sanksi yang ada juga bisa segera dicabut. Yang jelas, masalah ini gak terlalu jadi masalah besar buat internal Persib. Yang paling berdampak adalah image dan citra Persib aja yang bisa dibilang cukup rusak karena ada banyak pihak yang terlanjur mencerna berita secara mentah tanpa cari tahu lebih dalam tentang situasinya gimana. Dan buat bobotoh, sebenarnya gak perlu ngerasa panik ataupun khawatir. Kenapa? Karena pertama, jelas secara finansial, Persib dikenal sebagai klub yang paling sehat dan paling kaya di Indonesia. Kalau memang ada kewajiban yang harus mereka bayarkan, pasti mereka bakalan transfer saat itu juga. Yang ketika mereka udah transfer, otomatis sanksi until lifted ini juga bakalan langsung dicabut sama FIFA. Kemudian yang kedua, sanksi ini juga muncul di awal libur kompetisi. Baru di tanggal 29 Mei kemarin. Artinya masih banyak waktu juga buat Persib menyelesaikan masalah ini. Yang bikin persiapan mereka dalam hal transfer pemain pastinya gak akan banyak terganggu. Kemudian alasan lainnya adalah walaupun saat ini Persib dapat sanksi, faktanya Persib juga 100% tetap legal buat melakukan negosiasi, mencapai kesepakatan, ataupun tanda tangan kontrak dengan pemain baru. Yang jadi masalahnya cuma proses pendaftaran ke operator liga aja. Seperti poin yang kedua, dengan waktu yang masih banyak, Persib juga masih punya banyak waktu buat menyelesaikan masalah ini, sehingga proses perekrutan pemain 100% gak akan terkendala. Jadi itu penjelasan tentang status Persib yang saat ini terkena FIFA Registration Ban. Bagi bobotoh gak perlu ada yang dikhawatirkan. Bagi fans sepak bola lain juga gak perlu memberikan tuduhan yang gak berlandaskan fakta. Sekarang kuncinya ada di manajemen. Semoga mereka bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik dan juga cepat. Sehingga gak ada lagi pihak yang dirugikan. Sekarang kalau pendapat kalian gimana tentang masalah ini? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!